Ketika kehilangan jiwanya, raga nggak bisa merasakan apa-apa. Ya. Mas Tinus, kembali ke perjalanan panjenengan setelah di Jogja. Nah, itu misi panjenengan apalagi? Kalau besok kan saya mau laporan ya ke Laporan maksudnya laporan kemana nih? Saya kan muter dari kerajaan-kerajaan kuno. Ya laporan ke Bunda Nawang Wulan. Berarti sudah finish ini? Belum Mas, kok masih panjang. Finish. Jadi perjalanan dari Bali, Jatim, Jabar, Banten, DKI, Jateng, DIY. Di situ di Parangkusumo saya besok. Nah ini kan ada, setiap kerajaan itu punya bagian masing-masing, ya kan? Kalau contohnya DKI ini kan saya ke sana tujuannya bahwa ini waktunya RI turun wahyunya. Jadi besok sudah tidak pakai RI lagi, kembali ke kerajaan. Terus kayak di Pajajaran ini sebagai simbol bahwa Jawa sudah mau menyatu dengan Sunda. Itu memanunggalkan macam-macam. Yang di Kalingga kan, saya di Jawa kan saya fokuskan ke Kalingga, masa-masa Wangsa Sanjaya. Iya, Ratu Sima ya. Ya termasuk itu nanti kan di situ ada perjanjian juga, kerajaan kuno yang akan bangkit lagi. Kalau di sini lebih ke kekayaan Nusantara yang baik yang terpendam dan yang disimpan di alam dimensi lain. Makanya saya hubungkan dari Parangkusumo, dan habis Parangkusumo saya nanti ke Ratu Boko. Kalau di Google Map, di foto satelit itu jenengan amati dari Parangkusumo ke arah Ratu Boko. Jadi ini Parangkusumo ya, ini membentuk Trisula Mas. Dan Ratu Boko itu berada di sini. Jangan bisa lihat, karena memang kekayaan Nusantara ini kuncinya ada di Trisula. Kalau maksudnya gimana tuh Mas Tinus? Ya itu kuncinya Mas. Dan itu memang melalui dari Ibu Nawang Wulan. Ibu Nawang Wulan itu atasannya yang Cokroningrat. Nah ini jarang yang tahu. Jadi hubungannya dengan Ratu Kidul ya Mas? Ratu Ibunda. Jadi Ratu. samudra maksudnya, bukan pantai loh Mas. Ke samudra, ke jauh lebih tengah. Itu ada kaitannya dengan Boko. Kalau ada istilah mengatakan Ratu Bilqis karo ceritane Nabi Sulaiman ya kan. Cerita kan Sleman kan Sleman. Satu Boko kan di Sleman. Ya. Nah, itu. Jadi ada hal yang terkait, itu berkaitan dengan kekayaan Nusantara. Itu disimpan di situ. Maksudnya harta karun ya Mas? Iya. Ya, apakah sudah waktunya? Ya itu kan nanti semua Mas, ketika Nusantara ini mengalami yang dibilang mercusuar dunia, itu akan mengalami kejayaan baik secara fisik ataupun non fisik. Non fisiknya itu adalah kedamaian, secara fisiknya ya kesejahteraan. Kesejahteraan kan berawal dari hal yang sifatnya materi. Nah makanya banyak orang terjebak pada mengejar harta amanah, ya kan? Iya. Itu belum saatnya jika tidak dibarengi dengan adanya kedamaian, Mas. Kedamaian muncul baru kesejahteraan, dan itu dalam waktu yang damai dulu baru sejahtera. Tapi menurut panjenengan memang harta tersebut ada? Ya ada Mas. Wujud? Ya kalau di alam gaib ya nggak wujud nyata gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat Mas. Dan nantinya bisa diwujudkan? Iya. Ya staf-stafnya termasuk yang Cokroning nyerati Nawang Wulan. Ya dibilang nih kono anak Ratu Bilqis ya. Ya bilang Ratu Emas ya, Ibu Ratu Emas yang dibilang yang Jati Kusumo itu.
Itu yang benar-benar yang dari penguasa Samudra Hindia. Dan itu kira-kira kapan Mas harta tersebut bisa Ya kalau diwujudkan? Ankara ini sudah dihabiskan baru nongol Mas. Nah kalau Ankara masih ada, apa bisa? Jadi harus kalau apa? itu keluar malah ada paten-patenan malah. Ya kan diselimuti Ankara. Jadi SDM-nya harus siap dulu. Okay. Dan itu harta-harta itu akan muncul ketika dunia ini sudah tercipta damai dulu, baru nongol kesejahteraan. Kalau orang pada ngejar amanah, tiwas mimpi di siang bolong. Berarti bukan harta dulu baru kita bisa damai. Dan itu nanti Nusantara ini akan menjadi pusat tatanan dunia. Bahkan mungkin bahasa Jawa mungkin bisa jadi bahasa internasional. Iya, memang harus dianjurkan begitu, karena dunia kan luar negeri termasuk Eropa, Amerika, Cina. Tapi itu menunggu sistem pemerintahan Ya kerajaan harus. Bukan masalah harus, sudah ketentuannya seperti itu. Itu sudah alam sudah ini ya hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca kayak gini. Gak semua orang, dan gak semua spiritual, karena yang dibilang spiritual belum tentu mengenal hal seperti ini. Ya orang senior yang tahu, contohnya kayak Mbah Lawu, nah Singolawu, itu paham. Kira-kira kapan Mas Tinus? Hah? Kita ganti pemerintahan? Ya nunggu goro-goro sih. Tahun berapa? Nah itu ini sudah mulai goro-goro. Ya itu nanti kan berentetan, termasuk guru-guru secara manusia ya, huru-hara perang antar negara, semakin kayak Ukraina sama Rusia semakin heboh, terus banyak fenomena kejadian alam hingga pada titik puncaknya bisa terjadi air bah. Nah itu nanti kayak sing dilalah selamat itu ya selamat nanti. Misalkan ini kayak di kelompok-kelompok kan Mas. Misalkan ini dilalah selamat ya. Misalkan nih orang ini kerja di Jakarta nih. Dan Jakarta kan rawan namanya. Ya kebetulan dia sudah perilakunya memberikan kebaikan ya buat dia dirinya sendiri. Dia tuh nanti akan terarah di kayak ada unsur magnetika gitu Mas. Nanti sing apik dikelompok ini. Berarti itu sifatnya global ya Mas ya. Maksudnya bukan di sini saja. Dunia. Tetapi di luar Asia Tenggara itu parah. Ngerti dewe itu luar negeri nih bencana ngeri-ngeri. Ya muga-muga goro-gorone ning kono wae. Nek kene gak usah. Jadi sing tetep Mas, nek kene Ankara murka ya oke. Nggih. Tapi ya aja nemen-nemen lho Mas. Kalau nemennya pasti iya Mas. Karena Ankara murka saya dibandingkan sekarang yang paham dengan kesadaran dan yang hanya mengabdi pada Ankara murka banyak mana? Hanya sekian persen kan yang masih nguri atau menata dirinya dalam kesadaran diri terhadap alam, terhadap sesama, ya kan? Dan sekarang bandingkan aja. Nah kalau ini Ankara murka ini belum terhapuskan, dunia tidak akan menerima ketentraman. Nah, urip wis digolek tentrem Mas. Dunia ini juga ingin mendapatkan ketentraman. Berarti terkait dengan apa? Tatanan Jawa ya Mas ya. Ya bisa dibilang begitu Mas. Kembalinya kan dibilang mercusuar itu menjadi center dari tatanan seluruh dunia. Dan saya punya keyakinan, bahkan itu bagian dari petunjuk ya, bahwa suatu kelak bahasa Jawa itu akan menjadi bahasa internasional. Bayangkan. Iya, suatu kelak ketika ini Nusantara ini akan menerima tahta sebagai mercusuar dunia, bahasa Jawa akan menjadi bahasa internasional. Karena gini, bahasa Jawa itu sangat menuntun sekali Mas. Tata krama itu secara otomatis
mengajari orang untuk bersikap santun. Dari kesantunan ini menata kepribadian, kelembutan, cara menghormati, cara menghargai, tepo saliro, tidak mempunyai sifat tinggi hati. Otomatis kan wong boso kan nyuwun pangapunten, dah kan butuh rendah hati. Mana ada orang sombong diri nyuwun pangapunten anak wagu kan, tetap mengajarkan kesantunan. Wong Jawa kan. Karena secara santun itu akan mempengaruhi perilaku, dari kerendahan hati, cara menghargai, menghormati orang lain, memahami perasaan orang lain. Makanya orang Jawa kan gitu. Nah, dari tataran-tataran ini menciptakan kehidupan orang itu, ya kedamaian itu tercipta. Kalau itu kan nanti kan akan membimbing. Ya makanya kadang-kadang jika ada spiritual tapi secara bahasa perilakunya kurang santun, dibilang itu bukan spiritual. Karena spiritual itu bukan masalah teori, tetapi kita juga mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mas Pono, wong spiritual cik emosi, masih jelek-jelekin orang, ya tuh ngerasani wong, ya, masih sombong diri dengan kelebihannya, itu bukan spiritual namanya. Kalau menurut Mas Dinus, tataran tertinggi tentang keilmuan atau spiritual Jawa itu yang bagaimana, Mas? Kalau mungkin di keagamaan kan orang hanya sebatas Tuhan atau Allah atau God, ya Mas. Tetapi kalau Jawa itu lebih ke Sang Hyang Taya, ya kan? Sang Hyang Taya lah. Taya itu artinya taya, toyo. Kan taya bahasa Jawa bacanya toyo, ya. Toyo arti ini kosong, yogi jagat, suwung ya. Nah, taya atau toyo, togi kosong, yogi jagat, artinya kan jagat kosong, ya kan. Yang taya itu jagat kosong tan kena kinoyo ngopo, tidak bisa diapa-apakan, bisa disebutkan, ya kan. Berarti tidak bisa dijelas. Ya bisa penjelasannya begini, toyo, ya kan, artinya jagat kosong, dan orang akhirnya menyebut Tuhan. Nah, banyak kan mayoritas menyebutnya Tuhan ini tatarannya. Tu itu kan sama dengan to, artinya kan kosong. Han itu artinya hana atau hono, ada, dari kosong menjadi ada, akhirnya wujud. Maka disebutnya satu, Sang Hyang Tunggal, ya kan, Sang Hyang Maha Esa. Nah, makanya lah toyo itu kan artinya nek Jawa kan toyo, air, banyu. Ini kan nek drijining ini dong Mas. Begini, bentuk gini loh. Iya. Ini. Ngeten. Apa ini? Ini apa ini kan podo ya. Nah, ini bentuknya kayak apa Mas? Kayak tetesan banyu dong. Oh gitu. Love Mas. Ini kan bentuknya kayak tetesan banyu. Ini loh. Kosong, dari kekosongan. Maka disebutlah Tirta Amarta, Tirta keabadian atau air kehidupan. Maka di dalam kisah pewayangan pun ada, di dalam ilmu Jawa yang namanya Tirta. Makanya di dalam alam cipta ini, ya kan, ini kan maha, Sang Maha Cipta ya. Nah, di dalam orang mengatakan cipta wening, lulur kita mengatakan cipta wening. Wening itu artinya bening, ya kan. Nah, sing bening ki apa Mas? Banyu. Nah, ini kan Tuhan, kebeningan, di dalam Tuhan ada air yang bening.